Apakah Anda tahu kapan pria paling lemah? Sangat sederhana, saat mereka sedang tenggelam dalam kecantikan wanita. Anggota kelompok pembunuh ini semuanya adalah gadis-gadis cantik dengan tubuh yang sempurna. Mereka akan menggunakan kecantikan mereka untuk membuat target lengah, lalu ambil kesempatan untuk membunuh. Hanya dalam waktu telah membuat banyak selebriti dan gangster takut menyebutkan nama mereka. Pemimpin kelompok pembunuh ini adalah wanita yang sangat jahat, dijuluki Gembala. Dia menipu gadis-gadis kecil di seluruh dunia, lalu bawa gadis-gadis ini ke sebuah pulau. Di pulau ini kamera ada di mana-mana. Jika ada yang ingin kabur, akan dibunuh dengan cara sangat kejam. Gadis-gadis malang ini harus berlatih latihan brutal selama bertahun-tahun. Berlatih banyak jenis seni bela diri, kuasai penggunaan senjata. Selain itu, penting untuk memahami persendian pada tubuh manusia, untuk dapat membunuh orang dalam sekejap mata. Selain itu, mereka juga harus menguasai keterampilan dasar untuk dapat menarik perhatian pria. Mola dan Lisa tumbuh bersama di pulau ini. Ada persahabatan yang indah di antara mereka berdua. Tidak lama kemudian, penggembala mulai melakukan tes pada gadis-gadis itu. Dan ujiannya adalah medan perang yang tidak diketahui. Sekarang pria berotot menyerang dari belakang Mol. Ujung pisau yang tajam ingin menusuk matanya. Mola dengan cepat memecahkan bingkai kacamata pria itu. Lalu dengan kejam menikam pria itu di leher. Ini adalah pertama kali Mola membunuh orang. Membuat dia sangat ketakutan, Lisa langsung menghiburnya. Jika ingin bertahan hidup di sini, harus melakukan semua trik. Berbuat baik kepada orang lain berarti kejam terhadap diri sendiri. Ketika gadis-gadis akan pergi tidur setelah seharian bertahan hidup di neraka, kemudian terdengar suara tembakan. Kemudian Gembala memberitahu semua orang bahwa tes kedua telah resmi dimulai. Dalam waktu diberi harus membunuh seseorang. Jika tidak maka akan dibuang. Dalam sekejap mata, gadis-gadis yang dulu tinggal bersama berubah menjadi musuh satu sama lain. Ruangan itu dipenuhi dengan pemenggalan kepala, dan jeritan menyedihkan. Gadis bernama Jali ini adalah yang paling kejam. Dia mengangkat tempat tidur besi. Menggunakan kaki tempat tidur untuk membunuh seorang gadis di lantai. Mengalami pembunuhan tanpa ampun. Hanya tersisa 11 yang selamat. Tapi ini belum berakhir. Maka itu baru benar-benar kejam. Mereka harus undian kartu acak. Tentukan nomor urut untuk berpartisipasi dalam tantangan fana. Aturan mainnya 1 vs 2. Orang yang selamat akan bertarung dengan nomor 3 dan nomor 4 secara bersamaan. Dan seterusnya sampai hanya satu orang yang bertahan. Tidak beruntung karena Lisa memilih nomor 1. Dia merasa dia akan mati. Saat mau pamit dengan Mola, ditendang ke perut oleh Mola. Ambil kesempatan untuk curi nomor 1. Karena dia tidak ingin melihat teman baik dia harus mati. Lawan adalah gadis rambut pendek. Meskipun memegang pemotong fries. Tetapi bukan lawan punya Mola. Akhirnya ditendang jatuh jauh. Lalu Mola ambil pisau itu. Langsung bunuh nomor 3 dan nomor 4 yang baru masuk ke dalam. Lanjut adalah nomor 5,6 dan nomor 7. Semakin dia bertarung, semakin dia tidak takut. Dia dengan dingin membunuh mereka semua tanpa ampun. Setiap tindakan sangat menentukan dan fatal. Hasilnya Mola sekali masih selamat. Sangat cepat pintu punya sangkar besi dibuka. Dan kali ini Lisa dan 3 gadis lain masuk ke dalam. Dia tidak bisa biarkan Mola harus bertatum sendiri lagi. Jali di seberang dengan muka sangat kejam. Dia ambil pedang dan bunuh gadis di sebelah karena ingin bertarung dengan dia. Mereka mulai menyerang one by one. Sangat cepat Mola sudah bunuh lawan hanya dengan beberapa tusukan pisau. Tetapi dia sudah mulai lelah dan jatuh ke lantai. Di sisi lain Lisa bukan saingan Jali. Dia dipukul di perut oleh Jali. Lisa tidak bisa tahan lagi. Dicekik dan ditekan muka ke pelat besi. Mola memeluk Jali dari belakang. Dipegang rambut lalu dilempar jatuh ke lantai. Lisa juga diangkatin badan oleh Jali dan dilempar ke bawah. Lalu ambil pisau dan bersiap untuk membunuh Mola. Tiba-tiba si penggembala berkata, "Sudah cukup, ujian selesai." Ternyata dia melihat kekuatan dari 3 gadis itu. Jadi memutuskan untuk melanggar aturan menjaga semua 3. Tetapi mereka harus menyelesaikan satu ujian akhir. Ujian paling kejam untuk mereka. Gembala memasukkan obat bius ke dalam anggur 3 gadis. Lalu tunggu sampai gadis-gadis itu pingsan. Dia memanggil para pria muda berotot ke dalam. Tergila-gila melakukan pesta pora dengan mereka.
Setelah menyelesaikan pekerjaan, para pria ini masih berjabat tangan dan merayakan. Sejak saat itu muncul banyak selebriti dan gangster. Kelompok pembunuh profesional. Sangat cepat dan tegas, menyebabkan pertumpahan darah di seluruh dunia. Jadi polisi mulai menyelidiki kelompok pembunuh ini. Dan kasus boneka Cina akan diselidiki oleh Jake. Hari itu, Mola menerima misi untuk membunuh seorang gangster. Dia menari menggoda, membuat pria itu tidak waspada. Lalu ada pijatan yang paling disukai para pria. Tapi ketika Mola akan menyerang, kemudian pria ini memegang tangannya dan mengeluarkan pistol. Ternyata dia segera mengetahui identitas Mola. Kemudian memanggil bawahannya dengan senjata untuk menyerang. Tetapi Mola sama sekali tidak takut. Dia menendang pistol pria itu. Kemudian mengambil spray dan melemparkannya ke bawahannya. Kemudian menggunakan tangannya untuk mematahkan tulang punggung pria itu. Lalu dengan support dari spray, cepat bunuh bawahannya. Mola lari keluar. Dirobohkan oleh seorang pria berambut panjang. Tiba-tiba ada suara tembakan. Membuat pria itu jatuh dan langsung mati. Ternyata Lisa sudah datang untuk selamatkan Mola. Di sisi lain, Jake melalui analisis dia sudah menemukan ibu kandung Mola adalah Nyonya Glenda. Setelah tahu putri yang telah hilang selama bertahun-tahun menjadi pembunuh, Glenda sangat marah dan tidak mau terima. Keesokan harinya, dalam kompetisi perahu naga besar, Mola mengambil misi untuk membunuh karakter penting. Mendengar suara tembakan, Glenda menoleh dan melihat Mola. Walaupun sudah berapa tahun tidak ketemu, tetapi momen tatap muka ini, ibu dan anak masih saling mengenal. Dan itu ditemukan oleh Jake. Lalu Mola melarikan diri di keramaian, masuk ke truk es krim tetapi ditangkap oleh Jake. Jake mengambil foto masa kecil Mola, dan mengatakan dia bisa membantunya memiliki kehidupan normal. Tapi Mola tetap memilih untuk bertarung. Dua orang berkelahi. Tetapi suhu di dalam mobil turun dengan sangat cepat. Mereka harus berhenti. Jake kasih jaket dia untuk Mola. Dua orang berpelukan agar tetap hangat. Melihat di depan dia adalah pria biasa. Tidak ada yang istimewa tapi baik. Jadi ada perasaan yang sangat spesial di dalam Mola. Sebagai seorang pembunuh profesional, tidak dapat merasakan getaran. Jadi Mola mengeluarkan pistol dan memukul Jake pingsan. Lalu balikan jaket untuk Jake. Di sisi lain, Gembala mengirim Jali untuk membunuh Ibu Molly. Untungnya Jake datang tepat waktu. Tetapi dia bukan saingan Jali. Sangat cepat dia dirobohkan. Pada saat itulah Molly mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Dengan pecahan kaca untuk membunuh lawan. Ibu dan anak akhirnya bertemu lagi. Tapi Ibu Glenda terluka parah, jadi Jake membawanya ke rumah sakit. Membuat jantung Mola berdebar lagi. Keesokan harinya Mola dan Lisa pergi ke pelabuhan untuk menerima misi. Tetapi begitu mereka masuk melihat penggembala itu meninggal secara tragis. Ternyata ini adalah balas dendam punya seorang pria bernama Chad. Karena saudaranya dibunuh oleh Mola. Karena dia ingin membalas dendam, dia membunuh gembalanya terlebih dahulu. Baru kemudian suruh Lisa dan Mola datang ke sini. Sangat cepat Mola terluka oleh senjata tersembunyi. Tapi senjata tersembunyi memiliki obat yang membuat orang lebih panas. Mengandalkan kelincahan diri sendiri. Jadi Mola lolos dan Lisa ketangkap. Mola setelah keluar, hubungi Jake. Lalu karena obat itu, Mola mencium dia. Mereka memberikan cinta satu sama lain. Dan punya satu malam sangat hot di bawah langit berbintang dan bulan. Menunggu Jake bangun, Mola sudah datang ke pelabuhan untuk selamatkan Lisa. Sekarang Lisa diikat seperti boneka. Chad tanpa ampun mengambil parang. Membunuh Lisa dengan cara kejam di depan Mola. Ini membuat Mola sangat sengsara. Tapi penderitaan membuat dia lebih kuat. Mola bergegas untuk bertarung dengan Chad. Tidak ada kemenangan atau kekalahan. Setelah beberapa saat, perbedaan kekuatan. Chad memeluk dia dan melemparkannya setinggi 2 hingga 3 meter. Tapi Mola berbalik tepat waktu dan menginjak kepala Chad. Buat pose yang sangat indah. Lalu dari atas lompat dengan cepat ke bawah. Tapi tidak bisa membunuhnya. Ditekan ke tanah oleh Chad. Dan matanya terluka oleh Chad. Mola tidak bisa melihat, tetapi memiliki kekuatan mistis. Jadi dia bisa menghindari serangan. Lalu gunakan satu pukulan untuk membunuh Chad. Sejak itu, Mola telah mengakhiri hidupnya sebagai seorang pembunuh.
Hidup bahagia bersama Jake. Jangan lupa like dan share-nya Gus. Terima kasih, sampai jumpa.